Saya persilakan untuk perwakilan dari Eyang Cuk Kasur Sukyadi, yaitu adik Eyang Cuk, yaitu Bapak Dr. Andes Setio Budiadi. Dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, izinkanlah saya mewakili keluarga, dan di sebelah saya ada Ibu Cuk Indiati Sukyadi. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah, bahwa acara pengajian tahlil dan kirim doa dalam rangka 40 hari, yaitu sore hari tanggal 23 Februari, wafatnya Kanda tercinta Dr. Haji Cuk Kasturi Sukyadi binti Kasturi Hadiwinoto. Kegiatan ini intinya adalah, kata orang Jawa, kirim doa, yang akan diawali dengan pengajian dari Ustadz Purwanto, dilanjutkan dengan tahlil yang akan dipimpin oleh Ustadz Anis Basroni, yasinnya Pak Yunus. Mari kita nanti sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga arwah beliau Anda Cuk Sukyadi diterima di sisi Allah, diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima amalan dan ibadahnya, dan husnul khotimah. Kedua, ucapan terima kasih kepada semua yang bisa hadir meluangkan waktu di acara virtual Zoom ini, baik yang di rumah masing-masing, khususnya adik-adik kita, saudara-saudara kita yang di Gadang Malang, di Langgar Suro Malang, melaksanakan hajat ini bersama-sama, yaitu di rumah induk semasa kecil kita sekalian. Kemudian keluarga besar Eyang Suyono dan Eyang Kasturi Hadiwinoto di Gadang Malang, teman-teman, kolega, kerabat kerja almarhum, teman-teman organisasi, para relawan yang bersama-sama Kanda Cuk Sukyadi sejak awal di hari duka 3 harinya sampai dengan 40 harinya hari ini telah menunjukkan kegiatan amalan ibadah yang sangat baik sekali. Niat baik, amalan dan ibadah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian akan mendapatkan limpahan pahala rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam perjalanan hidup almarhum Kanda Cuk Sukyadi ada permasalahan hutang piutang, dimohon dapat diselesaikan dengan keluarga atau ahli waris secara baik. Demikian pengantar ini. Jika ada kurang yang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 hari ayahanda tercinta yang kami banggakan dari kami keluarga Cuk Kasturi Sukyadi, bahwa sampai hari ini masih terngiang di telinga saya, di pikiran saya, di teman-teman yang mendadak. Insya Allah kematian itu adalah ya kembali berpulangnya Bapak kepada Roh Ilahi. Mudah-mudahan di sampingnya yang terbaik. Amin, amin, amin. Dan dosa-dosanya diampuni semuanya. Amin, amin, amin. Di samping pada sejajar pada orang-orang yang soleh, amin, dan pada orang yang tabiin, amin. Dan semua itu ada sudah qadarullah. Jadi ya mudah-mudahan ayahanda tercinta ini di surat At-Takaubun ayat 11 dan di riwayat Bukhari dan Ahmad disebutkan
kalau orang meninggal karena penyakit dan musibah wabah itu, insya Allah matinya adalah syahid husnul khotimah. Itu mohon maaf kalau misalkan Bapak ada kekhilafan atau yang dalam perkataan dan perbuatan maupun dalam hati, misalkan nggak ada hasut atau apa, mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang terbuka buat almarhum. Cukup sekian dari saya sebagai wakil dan anak tertua dari Paduk Kasturi Sukiyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yunus dipersilakan untuk memimpin agenda membaca surat Yasin. Dr. Cuk Kasturi Sukiyadi bin Kasturi Hadiwinoto. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Subhana man amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anna humumana ya hayyu ya qayyum. Ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Pinky Saptandari atas nama keluarga besar BK3S Jawa Timur merasa berduka cita atas berpulangnya Bapak kita bersama sahabat, guru yang selama ini selalu menjadi teladan bagi kita semua dalam kesosialan maupun juga di dalam mengajarkan nilai-nilai nasionalisme
dan kemanusiaan. Banyak teladan yang telah ditinggalkan beliau yang tentu ini adalah menjadi kewajiban bersama bagi kita untuk meneruskan semua yang dicita-citakan beliau, semangat beliau untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa. Segala hal menjadi perhatian beliau, apakah dunia pendidikan, kesenian, disabilitas, termasuk ngurusi Lumpur Lapindo, dan juga pada waktu itu pemilihan presiden juga beliau berkumpul dengan Gusola dan yang lain-lainnya untuk cari tokoh-tokoh yang terbaik. Itu yang selalu semangat itu yang tidak pernah padam dan dibawa beliau sampai akhir hayatnya. Ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kenangan saya atas Pak Cuk di mata saya. Secara umum beliau adalah orang yang baik dan ramah. Sebagai dosen beliau selalu enak diajak ngobrol, paham tentang banyak hal, dan almarhum selalu menyempatkan hadir di setiap kegiatan UNER, baik itu di Surabaya maupun di Jakarta. Sebagai teman dari keluarga, ayah dan ibu saya adalah teman dari Bapak Cuk dan Ibu Cuk. Saya sampai saat sebelum meninggal, Bapak dan Ibu Cuk selalu menjaga silaturahmi dengan keluarga kami. Semoga kita semua bisa mewarisi semua sifat dan keteladanan baik dari almarhum. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berkesan bagi saya adalah pada waktu para intelektual kampus maupun alumni-alumninya maupun sivitas akademika yang lain itu menggaungkan gerakan reformasi. Pesan saya yang mendalam adalah bahwa beliau ini seorang yang di mana ada ketidakadilan dan di mana ada ketidakbenaran, disitulah beliau berdiri. Itu yang menurut saya luar biasa, sehingga pada waktu mendatangi reformasi itu banyak kawan mengakui, bahkan senior-senior saya seperti Mas Anton, Mas Anton, almarhum dan lain-lain mengakui bahwa Mas Cuk Kasturi Setiadi inilah salah satu tokoh utama dari gerakan reformasi di Surabaya. Beliau berada di balik pengerahan para guru besar UNER pada apel akhir bulan Februari, setelah apel besar di Jakarta, beberapa hari kemudian disusul apel besar di Surabaya, di depan perpustakaan Universitas Erlangga. Beberapa banyak dari profesor-profesor guru besar di UNER yang hadir di sana menyampaikan testimoni, menyampaikan orasi, menyampaikan pidato, menyemangati bahwa perbaikan untuk negeri kita harus dimulai dan harus diakui dengan keberhasilan. Dan itu salah satu tokoh utamanya adalah Mas Cuk Sutiadi, karena sudah meninggal Mas Cuk, Mugi Suwan Panjenengan tinampi ing ngarsa dalem menyerang, dan pada keluarga yang ditinggalkan diparingi kesabaran, keikhlasan, awal kalah. Ke awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019 itu beliau masih memberikan dharmanya, ilmunya itu untuk memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat lewat ilmu ekonomi tadi. Dan yang terakhir dari beliau, saya dan generasi saya itu merasa memiliki panduan moral karena beliau selalu menegakkan hidupnya itu dengan prinsip-prinsip yang semuanya itu bersandarkan nafas agama, sehingga moralitas itu menjadi pandu dalam setiap gerak dan pikiran. Beliau menunjukkan bahwa dengan prinsip yang turun dari moralitas, dari keyakinan, dari agama tadi itu, hal-hal yang baik bisa dijaga.
Saya kira 3 warisan itu yang luar biasa yang telah diberikan setidaknya kepada generasi kami ya, yang selama ini merasa secara langsung maupun tidak langsung sudah diberikan teladan yang itu akan selalu hidup meskipun beliau sudah tiada. Semoga seluruhnya itu menjadi amal ibadah Bapak Cuk Supyadi. Saya banyak mengenal almarhum Pak Cuk yang sangat saya hormati karena wawasannya cukup luas, dan beliau selalu memberikan support kepada yang muda-muda untuk tetap melanjutkan acara silaturahmi di kalangan yang muda-muda. Ini yang menimbulkan menurut saya amal ibadah yang berkelanjutan. Begitu juga beliau adalah tokoh nasional menurut saya, dan saya kira di Fakultas Ekonomi beliau sangat terkenal dan memberikan ilmunya kepada anak-anak didiknya. Tapi saya bukan di Fakultas Ekonomi, tapi saya cukup mendengar bahwa beliau adalah tokoh yang sangat dihormati. Oleh karena itu, semoga amal ibadah dan ilmu yang diberikan membawa beliau ke jenjang surga di sisi Allah SWT. Doa dari kami, dari keluarga besar Muhammad Nur dan Osmos Plus, selalu mendoakan untuk almarhum Bapak Cuk mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Semoga amal ibadahnya diterima dan Allah mengampuni segala kesalahan. Di kompleks kita itu terkenal Pak Cuk itu keras kerem. Jadi orang-orang, anak-anak, terutama anak-anak itu segan pada beliau. Tapi di balik kekerasan itu hatinya lembut. Banyak menolong orang, banyak menasihati anak-anak. Termasuk kita ini juga sering kalau kita diskusi dalam waktu luang, karena dulu kan juga Pak Cucu juga aktif lah di kampung, di RT, RW gitu. Sampai sekarang beliau itu masih menyempatkan, karena kita masih ada paguyuban ex-RT RW meskipun sudah pindah-pindah semua. Jadi Pak Cucu masih datang, dan kalau dalam pembicaraan itu selalu menyenangkan karena bisa mengerti orang lain gitu. Jadi ibu-ibu itu senang kalau Pak Cucu disuguhi apapun dia senang menerima, mau tidak menolak. Dan terutama kalau makanannya makanan tradisional. Kenangan-kenangan yang bisa kita aturkan bahwa ada sifat yang jujur. Jujur itulah yang apa yang dirasa dikeluarkan, dan dia tidak mau neko-neko. Ini yang menjadi panutan dari anak-anak kami di komplek yang banyak dianudan. Sebenarnya kita merasa kehilangan, tapi ya namanya memang sudah dipanggil oleh Allah. Ya kita relakan, semoga Ibu Cuk dan keluarga tabah menghadapinya, bahwa kita pun juga ikut mendoakan Pak Cuk agar mendapat tempat yang lapang insya Allah subhanahu. Satu hal yang saya lihat bahwa bergaul dengan Mas Cuk itu enak, orang yang terbuka, dan saya bisa mempelajari masalah kemanusiaan dari Mas Cuk. Mengajak saya menemui korban Lapindo di Jakarta di halaman gedung proklamasi. Ya, Mas Cuk ngajak saya dialog dengan mereka. Mas Cuk lah yang mengajari saya bagaimana melihat persoalan lumpur Lapindo saat ini. Dan akhirnya kita bersama-sama dengan Gusola, dengan Buya Sapi Imarif dan Romo Magnis Suseno, kita bersama-sama mengajak korban Lapindo itu berapa kali demo di sana, awal dari hidup semua itu, dengan kaki sampai ke istana beberapa Pak Cuk. Yang kedua, saya lihat Mas Cuk ini orang yang sangat patriotik. Saya tahu bahwa Mas Cuk ini pernah menjabat
jabatan tinggi di BUMN, tapi meninggalkan jabatan itu karena prinsip nasionalisme dan patriotisme. Jadi saya banyak belajar para masuk ini. Sekarang ini pun saya masih bicara tentang kekuatan spiritual bangsa. Masjid inilah yang ngajari kita semuanya bagaimana ingin mengembalikan kekuatan spiritual kebangsaan, ini seperti ditinggalkan dengan era individualisme, era materialisme dan sebagainya. Selamat jalan Mas Du. Nanti kita semuanya akan bertemu mudah-mudahan, dan Mas Du di sana bisa manggil-manggil kita. Itu loh koncoku, Bambang Sulistomo, gitu misalnya saja demikian. Dan juga salam buat Ibu, Mbak. Matur nuwun sangat atas semua kebaikan selama ini, dan semoga semua keluarga putra putrinya juga bisa meniru perilaku masjid, beri contoh keteladanan bagaimana kita ingin mengambilkan bersama kekuatan spiritual bangsa. Terima kasih. Ketika diadakan Munas Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial, itu saya pertama kali melihat beliau, dan saya pertama kali menyaksikan bagaimana suara beliau yang lantang pada saat pandangan umum dari anggota Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, terutama dalam prinsip baik prinsip hidup bernegara yang seharusnya benar-benar mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sering berdiskusi bersama beliau tentang bagaimana seharusnya suatu negara yang berdasarkan Pancasila ini memperhatikan keseluruhan rakyat, di mana dari seluruhan rakyat itu ada yang nasibnya kurang beruntung. Dan alhamdulillah almarhum untuk wilayah Jawa Timur, bahkan sampai kepada selatan Jawa Timur, itu perhatiannya khususnya kepada disabilitas sangat besar. Almarhum ini orang yang sangat perhatian, bukan saja kepada disabilitas atau orang-orang yang memerlukan keadilan sosial saja, tetapi juga perhatian beliau kepada masalah-masalah ekonomi Indonesia yang sebetulnya kurang kondusif bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Suatu kehilangan yang luar biasa atas kepergian Pak Cuk. Namun kita tentu harus sabar, ikhlas menerima apapun keputusan Gusti Allah kepada kita. Guru spiritual saya harus awali sebelum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan alhamdulillah. Karena saya meyakini jejak langkah Pak Cuk layak saya sebut sebagai orang yang beriman, sehingga kematian bagi seorang yang beriman adalah sebuah keindahan. Maka berbanggalah saya, berbanggalah keluarga harapan saya, dan seluruh orang-orang yang mengenal almarhum Pak Cuk Kasturi Setiadi ini, untuk melepas beliau mengakhiri masa tugasnya sebagai khalifah di bumi ini, bertemu dengan sang kekasihnya, tentu dengan perasaan yang lega, ya. Maka dalam akun FB saya ucapkan beliau adalah syahid, husnul khotimah, dan surga terindah tempatnya. Semangat dari perjuangan Pak Cuk untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasar Pancasila, saya dapat pesan, pertahankan sampai titik darah penghabisan, karena Pancasila adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbangga kami semuanya menjadi murid Pak Cuk Kasturi Sukiyadi, dan tentunya doa kami setiap saat untuk Pak Cuk agar damai, bahagia, sejahtera di alam barzakh, dan nantinya kita semuanya akan bertemu Pak Cuk, berkumpul dengan Pak Cuk, kemudian keluarga Pak Cuk, semuanya anak turun Pak Cuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Kepulangan beliau yang mendadak memang mengejutkan, tetapi semua sudah atas kehendaknya, dan kita harus ikhlas dan menjalani apa saja yang sudah beliau tinggalkan ke kita semua, termasuk gedung ini. Semua yang ada adalah bagian dari jerih payah segala upaya-upaya yang sudah dilakukan Pak Cuk kepada kita semua. Hari ini kita tidak untuk mengenang hal-hal yang bersifat fisik, tetapi adalah ingin mengenang pemikiran-pemikiran beliau yang supaya bisa diteruskan oleh putra-putrinya dan kita semua, ya. Yang mudah-mudahan amalan kebaikan beliau akan menjadikan catatan sebagai amalan beliau, tabungan beliau, dan ketika beliau berpulang yang terasa sangat mengharu biru adalah beliau adalah orang yang Bapak Ibu tahu senang sekali rawuh untuk melayat orang, senang menjenguk orang sakit. Jadi saat beliau sakit dan meninggal, kita tidak bisa menghadiri. Lalu saya renungkan lagi, oh itu karena adalah tabungannya beliau. Itulah tabungan beliau, sehingga memang tidak perlu dibalas, karena itu sudah menjadi catatan-catatan tabungan beliau. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, karena masih banyak acara, saya kira kita akan jalani saja semuanya dengan harapan bahwa kita semua adalah satu keluarga yang akan terus meneruskan apa yang menjadi harapan, cita-cita beliau yang mungkin belum bisa diselesaikan. Itulah adalah tugas kita bersama, keluarga besar YK3S Jawa Timur. Mohon maaf, saya tidak memilah-milah yayasan dan badan dan relawan, tapi kita semua satu keluarga besar, ya, yang harus saling mengisi, melengkapi untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan kita, tugas-tugas kesosialan kita. Selamat jalan Pak Cuk, yang ditulis di dalam majalah ini oleh beberapa sahabat sebagai bapak disabilitas, sebagai bapak relawan sosial. Semoga kita semua terus amanah untuk ikut serta menjaga, menjalankan semua apa yang menjadi cita-cita kita bersama selama ini, memberikan yang terbaik untuk layanan kesejahteraan sosial. Terima kasih. Memilihkan satu puisi yang paling dekat dengan Pak Cuk. Lalu saya berupaya untuk menentukan puisi apa, puisi mana, karangan siapa yang akan lebih tepat mewakili siapa. Pak Cuk Kasturi Sukiyadi. Saya rasa riskan. Tetapi ketika pagi ini saya melihat gedung ini dengan satu tatanan di mana Agustus lalu dia pernah menyampaikan, Token, Sanggar ini sudah boleh pentas di gedung BK3S karena gedungnya sekarang sudah punya kemampuan untuk menampung sebuah pertunjukan teater. Waktu Agustus lalu, Pak D meminta saya untuk membuat satu fragmen sebagai trial tentang gedung ini. Dan waktu itu Agustus alhamdulillah sukses acaranya, di mana pertunjukan mampu dinikmati oleh audiens yang datang. Lalu Pak D semakin semangat. Tidak perlu khawatir apalagi mengemis tentang ruang-ruang kebudayaan yang terlalu riskan untuk kami Sanggar Rindu Surabaya menempati tempat-tempat tersebut.
karena beliau sampaikan PK3S terbuka untuk Sanggalidi, sehingga itu yang akan menjadi PR kami Sanggalidi, meneruskan kebaikan Padecu dalam gedung Pasang Tribuana ini. Maka ketika puisi apa yang terbaik, gedung ini sudah mewakili segala gaulnya, segala ruang titik sudut-sudutnya adalah puisi-puisi Jo Sugiyadi. Tetapi izinkan saya ketika 16 Januari mendengarkan kabar kepulangan beliau, saya sengaja berada di makam yang sudah saya anggap ayah saya, yaitu adik sekaligus kawan seperjuangan beliau, yaitu almarhum Wi Herdiatmo. Saya kabarkan di makam Herdiatmo bahwa kakaknya menyusul pulang. Saya bertanya waktu itu bahwa akan ada dari para petugas pemakaman mengatakan profesor dari UNER akan dimakamkan di sini. Namanya tidak tahu kalau saudara UNER. Waktu itu ada 3. Lebih dahulu ada 1 yang dimakamkan dengan proses yang sama. Tibalah 40 menit, sekitar 50 menit saya berada di makam tersebut yang tidak jauh jaraknya dengan lokasi pemakaman Padecu. Rombongan ambulan beliau datang. Sejak 16 Januari 2021. Ini malam sunyi dan kelam. Daun-daun menghembuskan, mengatakan pikiran-pikiran dan tentang kehilangan-kehilangan. Sudah biasa ada air mata, sudah biasa ada daun ungu, sudah biasa bahkan manusia pun di sini telah tersungkur dan kuat. Tapi ini malam sunyi dan kelam. Suara kendaraan ambulan datang lalu menawarkan tentang berbagai kesedihan. Satu proses telah dibuat, sebuah peti dikeluarkan, dipotongnya, lalu dimasukkan ke dalam kerang dalam. Lalu aku bayangkan dengan wajah yang tersenyum, dengan tutup mata yang tenang. Tidak ada azan yang berkumandang, tidak ada sholawat yang berdendang. Inikah hari terakhirmu? Tidak ada teriak bendera, tidak ada suara-suara tangisan. Inikah hari terakhirmu? Aku memandang proses pemakaman berjarak. Aku melihat seperti robot perawat berlaju membawa peti dan aku tahu kau ada di dalamnya. Aku murka. Lebih dari sekian masa kita banyak bicara tentang kepedulianmu, tentang orang-orang yang terpilih, tentang banyak pikiran yang selalu kau tawarkan untuk pertolongan. Tapi inikah caramu pulang? Ini malam sunyi dan kelam. Ini malam sunyi dan kelam. Sementara kau menerangkan tak ada azan, tak ada azan, kumandang sholawat yang beribadah. Aku mengutuk diri, tidak berhenti aku menatap pusara ribuan manusia. Aku tetap melihat langit lalu bertanya, membayangkan wajah yang sadis, bengal dan selalu menentang ketidakbenaran. Sampai aku hendak untuk coba larut dalam istirahat dan doa yang tenang untuknya. Tapi aku pejamkan mata, dan dalam wajah yang masih terjaga masih kubayangkan rasa penasaran dan kutukan-kutukan mulutku tetap berjalan tentang murka apa Tuhan, sehingga kau panggil anakmu yang terus mengabdi kepada jalanmu, tapi dengan cara seperti ini. Malam semakin larut dan tengah malam
Aku seperti dipanggil dari wajah yang terjaga. Persis wajahnya seperti ini. Malam tak lagi sunyi dan tak gelap. Aku berbicara. Lalu aku bertanya, apa maksud semua ini? Sebagaimana apa yang sudah terjadi berbulan-bulan dalam 7 tahun terakhir, aku selalu diajak berbicara. Malam itu ketika Tuhan katakan dia pun datang dengan mata tersenyum. Kau tahu Pade, ini kan Pade. Oh, bukankah sudah kuceritakan ketika dulu zaman aku di PTB, aku berjuang sendirian sementara orang-orang di rumah mengadukan aku. Lalu aku buat serikat pekerja, justru aku yang menjadi masyarakat. Lalu memutuskan pergi sendiri. Ini jalan Rohani untuk menabung kebenaran. Bukankah sudah kuceritakan juga ada jalan pemerintah? Apakah itu badan usaha milik negara? Oh, misalnya pengawasan sudah kuawasi, sudah baca, dan aku tetap sendirian. Semoga aku kerjakan banyak langkah dan sudah aku ceritakan kepadamu sementara aku masih menjalankan. Bukankah ini kenikmatan bagi Pade tetap menjalankan kesepian ini, tetapi tetap banyak. Pade tidak pernah pergi dari kebenaran. Lalu apa yang kau hadirkan? Sementara air matamu muncul dari kemurkaan. Bukankah sudah menceritakan tentang ngeyangmu yang dulu bicara tentang bangsa ini sebelum berpindah-pindah kerja, lalu mengajarkan aku tentang bagaimana mencintai negara ini? Betapa sebenarnya Topeng, aku terlahir sendiri dan telanjang. Mulai yang aku hancurkan sendiri tanpa menyebarkan. Usailah air mata, tapi tajamkanlah mata. Tetap awasi kebenaran yang harus tetap berjalan dan jangan berhenti berjuang. Aku mencintaimu sebagaimana cinta-cintamu dan kawan-kawan senggali diundur. Jadi tenanglah, bebaskan Pademu. Maka aku bebaskan juga kau untuk menentukan kebenaran dan menikmati kebenaran. Tapi senyum ini, seperti wajah senyum ini, adalah senyum kebahagiaan bahwa usai sudah perjuangan, tuntas sudah perjuangan, bahwa purna sudah tugas dan segala beban. Merdekalah, tenanglah, selamat jalan dan sampai jumpa untuk sama-sama kita bertemu di tempat pulang yang sama. Sesungguhnya kau adalah orang terkasih dan tercinta. Maka dalam cukup sanggup ketua ini, kenalkan kami untuk menyatakan cinta dan mengimplementasikan cinta kami kepada amalan lagu yang tidak akan berhenti sebagai kebaikan dunia. Sejak 16 Juli Januari 2022 terima kasih. Apa yang sudah kami terima bukan sesuatu yang berupa menyusun nilainya, tapi mungkin ketika kami punya generasi berikut di sana itu apa yang diberikan Pade adalah sesuatu yang nilainya selalu tinggi dan tanpa menyusun. Sebagaimana pertama kami mementaskan naskah besar Gayatri, diawali beliau berikan saja satu buku Gayatri Eldra. Lalu itu menjadi satu pendidikan besar bagi saya Lili, dan beliau dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya. Waktu itu saya ingat dan saya izin Bude, ini buat sewa gedung. Waktu itu belum ada gedung akustik ini di Candelasin. Jadi apa yang beliau sampaikan tentang
dan seluruhnya atas kajian Dian Setiadi Ibu Ju, terima kasih untuk tetap kami menjadi keponakan Ibu Ju. Tangan buat Ibu Ju. Terima kasih Bu Vicky dan kawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets. Bangsa Indonesia harus belajar keras, belajar cerdas, dengan kebijakan yang tinggi. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan dari bangsa lain supaya kita bisa memenangkan persaingan dalam globalisasi ekonomi dunia dan Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti, berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Ribu kami terbaring antara Karawang dan Bekasi.